Tenaga honorer dapatkan kepastian, Menpan RB resmi tetapkan gaji P3K paruh waktu. Jadi teman-teman, kita akan bahas kali ini bagaimana perihal penggajian P3K paruh waktu ini. Apakah nantinya akan bisa membuat para P3K paruh waktu ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau tidak? Kita lihat saja teman-teman bagaimana ketetapan dari Menpan RB ini. Menpan RB Rini Widiantini resmi menetapkan gaji P3K paruh waktu yang berlaku untuk seluruh Indonesia. P3K paruh waktu adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah honorer yang lulus seleksi tapi tidak memenuhi kebutuhan formasi. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah pada awalnya di link SSC ASN saat kita pertama kali membuat akun, setelah melakukan seleksi, yang di pengumuman adalah bahwa tertulis di sana Anda tidak lulus seleksi, tapi saat ini adalah yang tertulis adalah Anda tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi kebutuhan formasi seperti teman-temannya. Artinya seluruh P3K yang ikut tes di tahap 1 itu sebenarnya lulus, cuman tidak mendapatkan formasi karena adanya prioritas, gitu teman-teman. Menpan RB menyatakan bahwa P3K paruh waktu diadakan untuk beberapa tujuan utama, seperti yang pertama, penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kuota ASN di instansi pemerintah. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN yang untuk mengisi jabatan ASN. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, jadi kita bahas saja di poin yang pertama ini, yakni penyelesaian penataan pegawai non-ASN, di mana pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2025 tidak ada lagi yang namanya pegawai non-ASN atau honorer atau wiyata bakti. Jadi harus diselesaikan pada tahun 2025 ini. Jadi itu adalah sebuah solusi yang dilakukan oleh Kementerian Pan RB untuk menyelesaikan pegawai non-ASN, yaitu mengangkat P3K paruh waktu. Adapun syarat untuk menjadi P3K paruh waktu adalah sebagai berikut: pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, pernah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak dapat mengisi formasi. Jadi teman-teman, banyak informasi yang beredar yang masih membuat teman-teman ragu bahwa di sini yang dinyatakan mengikuti seleksi CPNS 2024 adalah bukan keseluruhan yang mengikuti seleksi CPNS 2024, tetapi bagi mereka yang masuk ke kategori R2 dan R3, atau mungkin mereka itu tidak mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga mereka mendaftar ke CPNS 2024 yang mereka seharusnya mendaftar di P3K ini teman-teman. Jadi sekali lagi, yang dinyatakan untuk menjadi P3K paruh waktu itu adalah para tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus. Bukan berarti seluruh peserta seleksi CPNS 2024 ini yang tidak lulus diangkat menjadi P3K paruh waktu, kira-kira begitu teman-teman. Jadi sekali lagi, mereka yang dalam kategori R2 dan R3 gitu teman-teman ya, bukan seluruh peserta seleksi CPNS 2024 itu yang bisa berhasil kita himpun. Kabar baiknya adalah P3K paruh waktu juga akan mendapatkan nomor induk ataupun NI P3K seperti P3K penuh waktu. Jadi P3K paruh waktu akan tetap mendapatkan NIP sama dengan P3K penuh waktu. Selain NI P3K, Rini Widiantini mengatakan bahwa P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji tetap. Hal ini diatur melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa gaji P3K paruh waktu akan dibagikan kepada P3K paruh waktu menggunakan dua sistem gaji, yaitu skemanya ada dua macam teman-teman. Yang skema pertama, gaji yang diterima P3K paruh waktu minimal sama dengan gaji saat masih menjadi pegawai non-ASN. Jadi gaji yang diterimakan kepada P3K paruh waktu ini sama dengan gaji yang minimalnya ya, ini kita bisa garis bawahi, minimal sama dengan gaji saat masih menjadi pegawai non-ASN ataupun tenaga honorer. Artinya tidak akan di bawah gaji selama menjadi pegawai non-ASN. Yang kedua, sistem kedua yaitu gaji mengacu pada upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau UMK masing-masing wilayah yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Jadi
Sistem skema penggajiannya itu ada dua macam. Yang pertama ini adalah yang disesuaikan dengan gaji di saat menjabat menjadi pegawai non-ASN minimalnya, berarti kemungkinan akan lebih banyak. Yang kedua adalah mengacu pada UMP dan UMK. Jika dia pegawai P3K paruh waktu untuk provinsi, maka acuannya adalah UMP. Jika dia adalah pegawai P3K paruh waktu kabupaten ataupun kota, akan mengacu pada UMK. Kira-kira seperti itu teman-teman. Menpan RB menegaskan bahwa dua skema gaji P3K paruh waktu tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia. Jika P3K paruh waktu ditetapkan berdasarkan UMP atau UMK yang berlaku, maka dipastikan nominalnya bisa berbeda-beda. Ya, berbeda-beda karena UMP dan UMK masing-masing daerah itu berbeda-beda, tidak sama. Jika UMK-nya tinggi ataupun besar, maka honor ataupun gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu akan besar juga. Gitu teman-teman. Artinya semakin tinggi UMP atau UMK yang berlaku di daerah kalian, maka gaji P3K paruh waktu juga akan tinggi. Sebaliknya, jika UMP atau UMK di daerah merendah, maka gaji yang diterima ataupun didapat P3K paruh waktu juga rendah. Jadi tergantung kepada UMP dan UMK-nya masing-masing. Jadi nanti skemanya akan di mana yang terbaik, begitu teman-teman ya. Yang tadi yang skema pertama, yakni berdasarkan honor yang diterima di saat menjabat menjadi pegawai non-ASN. Yang kedua adalah skemanya dengan acuannya adalah UMP dan UMK. Demikian informasi yang mengenai skema gaji P3K paruh waktu 2024 yang berlaku di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari penjelasan dari Menpan RB ini tentang honor ataupun gaji P3K paruh waktu ini masih menjadi sebuah dilema ya teman-teman ya. Karena sampai saat ini di berbagai daerah masih bergejolak perihal paruh waktu ini, karena untuk mereka ataupun kita yang kemungkinan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu berharap bisa diangkat menjadi penuh waktu. Karena dari semua ataupun tayangan yang saya buat sebelumnya, ada beberapa daerah yang mengajukan penambahan kuota untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, di mana yang sebagian itu adalah harusnya paruh waktu diajukan formasinya untuk lebih banyak lagi, sehingga paruh waktu ini menjadi lebih sedikit. Tapi mungkin itu dari beberapa daerah yang berhasil mengajukan ataupun punya niat ataupun keinginan untuk mengajukan formasi yang lebih banyak lagi agar P3K ini bisa penuh waktu. Kira-kira begitu teman-teman. Dan di beberapa daerah sudah ada bahkan yang mengangkat P3K dan juga CPNS pada saat ini. Kalau tidak salah sudah ada 33 daerah yang mengajukan pada bulan April akan diangkat, begitu teman-teman. Bahkan pada bulan Maret ini juga sudah ada yang mengangkat P3K, baik itu P3K dan juga CPNS-nya. Jadi teman-teman, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kiranya informasi ini bisa bermanfaat, dan juga kita akan menayangkan daerah-daerah mana, kita akan mencari update-update terbaru, daerah mana saja yang sudah melakukan pengangkatan untuk P3K ini khususnya, dan akan melakukan pengangkatan dalam waktu dekat ini. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih, salam.